Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Iliyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 77, halaman 120. Al-Maidah ayat 77. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan seruan Allah kepada orang-orang ahlul kitab. Namun ahlul kitab di sini lebih identik dengan orang-orang Nasrani gitu. Jadi jika dalam beberapa ayat sebelumnya ya, katakanlah ayat 68, nah itu ahlul kitabnya lebih cenderung kepada orang-orang Yahudi. Nah di sini lebih cenderung kepada orang-orang Nasrani yang tentu saja ketika Allah berbicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani dalam Al-Quran, yaitu utamanya untuk kita gitu Pak. Jadi Allah mendidik kita umat Islam melalui kisah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu. Jadi yang terpentingnya bukan untuk mereka sih. Yang terpentingnya itu untuk kita, agar kita tidak berperilaku seperti perilaku mereka. Seperti halnya Allah berbicara tentang katakanlah semut dalam Al-Quran. Yang penting itu bukan untuk semut itu kan gak butuh pendidikan Pak. Semut itu gak butuh ilmu, tapi Allah mengajari kita melalui kisah bangsa semut. Nah gitu. Nah di ayat yang ke-77 ini Allah berfirman, Kul, katakanlah. Ini fi'il amr nih. Fi'il amr itu satu bentuk kata kerja yang menunjukkan adanya perintah. Nah yang diperintahkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau konteks hari ini ya kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan gitu, atau untuk menyampaikan, atau untuk mendakwahkan kepada siapa? Ya ahlal kitab. Nah wahai ahlul kitab. Tadi kita katakan bahwa ahlul kitab di sini lebih cenderung bermakna orang-orang Nasrani. Dan kita sering sampaikan bahwa ketika di Al-Quran Allah menyebut orang Yahudi ataupun orang Nasrani dengan sebutan ahlul kitab, nah itu berkonotasi negatif itu Pak. Berkonotasi negatif. Jadi wahai orang-orang ahlul kitab,
khususnya orang-orang Nasrani, la taglu fi dinikum, la taglu kalian janganlah bersikap gulu, fi dinikum dalam agama kalian, ghairal haq, tanpa alasan yang dibenarkan atau dengan cara yang tidak benar. Nah, apa al-ghulu itu? Kenapa Allah itu melarang orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu bersikap gulu? Gulu itu adalah al-muta'ammik fi syai', berlebih-lebihan dalam segala sesuatu itu, Pak. Jadi yang namanya berlebih-lebihan dalam berbagai hal itu jelek, Pak. Jangankan dalam hal ibadah, dalam hal duniawi saja jelek. Kita makan berlebihan, kemerkaan, Pak. Pamajikan loba teuing dalapannya, goreng gitu. Atau barangkali duit loba teuing, goreng Pak. Jadi yang namanya berlebihan itu jelek. Tidur berlebihan jelek gitu. Nah, kalau dalam hal duniawi saja berlebihan jelek, terlebih-lebih dalam hal agama. Atau yang disebut dengan al-ghulu itu adalah ini, lebih identik biasanya yang namanya gulu berlebihan itu adalah al-ghulu fis sholihin, itu berlebih-lebihan dalam memposisikan orang-orang soleh gitu. Karena jarang, Pak, kalau orang berlebihan dalam memposisikan orang yang jahat, jarang gitu. Jarang kan ada orang yang memuji orang yang jahat, itu nggak ada gitu. Kecuali orang-orang yang tidak waras saja gitu. Nah, biasanya orang itu berlebihan dalam memposisikan orang-orang soleh, baik itu gulu dalam arti ifrat ataupun gulu dalam arti tafrid. Kalau ifrat itu berlebihannya ke atas itu. Kalau tafrid itu berlebihannya ke bawah. Jadi apa ya bahasanya itu? Jadi lamun ada begini nih, ifrat itu kalau saya berikan contoh begini. Dulu orang-orang Nasrani, mereka itu bersikap ifrat terhadap Nabi Isa alaihi salam, berlebih-lebihan dalam memuji dan memuja Nabi Isa alaihi salam. Jadi mestinya Nabi Isa itu dihormati sebagaimana layaknya seorang nabi dan rasul sekaligus hamba Allah. Nah, mereka karena berlebihan dalam memposisikan Nabi Isa, akhirnya mereka mempertuhankan Nabi Isa. Nah, itu namanya ifrat itu, Pak. Ada yang disebut dengan tafrid, kebalikannya ini, berlebihan dalam meremehkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Nasrani sangat mengkultuskan Nabi Isa, kalau orang-orang Yahudi sangat membenci Nabi Isa. Nah, ini dua-duanya merupakan sikap ekstrim ini, Pak. Sikap ekstrim. Kayak cuaca begini, Pak. Ada cuaca yang terlalu dingin, ada cuaca yang terlalu panas. Nah, dua-duanya kan ekstrim itu, Pak. Terlalu dingin nggak enak juga ke badan, Pak. Terlalu panas juga nggak enak.
Nah, sama orang pun dalam memposisikan orang soleh itu ada yang begitu. Ada yang begitu mencintai orang soleh sampai memposisikannya pada posisi Tuhan, diminta, dipuja, disembah. Nah itu di zaman Nabi Nuh dulu, kaumnya Nabi Nuh ada yang memposisikan Yagus, Ya'uq, Nasro itu pada posisi Tuhan. Di zaman sebelum diutus Nabi Muhammad, ada orang yang memposisikan Lata, Uzza, Manat itu pada posisi Tuhan. Nah, jadi baik ifrat ataupun tafrid itu merupakan dua sifat gulu yang terkait dengan akidah yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah. Jadi nanti gulu itu Pak bisa berkaitan dengan akidah. Gulu yang berkaitan dengan akidah itu adalah melakukan perbuatan syirik, Pak, syirik. Jadi kalau ada orang nih memposisikan orang soleh melebihi posisi yang semestinya, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Nabi Uzair gitu Pak, orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Nah, maka itu adalah gulu dalam hal akidah yang sering disebut dengan perbuatan syirik. Termasuk kita nih Pak, hari ini dilarang kita gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang Pak, baik gulu dalam arti ifrat berlebihan ke depan ataupun tafrid. Kita dilarang mengkultuskan Rasulullah, memposisikan Rasulullah pada posisi melebihi seorang hamba dan Rasul Allah. Ya, posisikan saja Rasulullah itu sebagai seorang hamba Allah dan utusan Allah. Itu posisi yang pasnya segitu Pak. Kan ada orang itu saking mengkultuskan Rasulullah itu, ayanu rambut Rasulullah dijadikan jimat gitu Pak. Ada yang menjadikan barangkali pedang Rasulullah sebagai jimat. Nah itu mengkultuskan Rasulullah itu. Jadi perilaku-perilaku seperti itu yang dilakukan oleh sebagian umat Islam itu perilaku-perilaku yang dahulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Uzair dan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa alaihi salam. Itu. Ada orang Islam itu, sebagian orang Islam yang berlebihan memuja Rasulullah itu. Ada juga yang sangat kurang gitu dalam memuji dan memuja Rasulullah. Jadi Islam itu kan agama pertengahan Pak, pertengahan. Ya sedang-sedang aja gitu. Ada juga gulu itu dalam hal ibadah, berlebihan dalam hal ibadah itu nggak baik juga itu. Pamannya ada orang itu saum, saumnya itu unggal poe itu tiap hari, bukan mengkodok, bukan dia, bukan bayar nazar juga. Kalau mengkodok boleh tiap hari itu. Kalau umpamanya batalnya 5 hari berturut-turut boleh. Atau nadar dia, seandainya saya dapat atau punya istri 3, ya Allah saya mau saum 1 minggu, boleh berturut-turut itu Pak, nadar itu. Apalagi kalau nadarnya itu saya mau saum 1 minggu berturut-turut, nah itu ditepati itu. Nah, ketika ada orang itu saum tiap hari tanpa untuk bayar qada, nazar atau kifarat, itu gulu Pak, gulu.
kan di luar Ramadan dan di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah, katakanlah saum 6 hari ba'da Ramadan, itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, Pak. Saum itu paling banter, paling berat itu ya saum sunat, Pak. Ya saumnya Nabi Dawud itu, Pak. Sehari saum, sehari berbuka. Melebihi itu nggak boleh itu. Di luar saum Ramadan dan katakanlah saum 6 hari di bulan Syawal. Ada orang yang gulu umpamanya dalam sholat gitu, pokoknya sholat malam sampai 1000 rakaat, itu gulu gitu. Atau lamun sholat malam 1000 rakaat mah pamajikan kapohokeun atuh, Pak. Pamajikan kan punya hak eta teh. Mata kita tidak bisa tidur, sementara mata kita punya hak. Isukna nunutan teu bisa gawe, sementara seorang suami wajib cari nafkah. Nah itu gulu, Pak, gulu. Atau dalam hal zakat gitu, dalam hal harta, Pak. Ada orang wakaf nih, wakaf katakanlah ke muhajirin separuh harta, gulu itu, Pak, berlebihan, nggak dibenarkan dalam agama itu. Ada orang punya harta 1 miliar diwakafkan ke muhajirin 500 juta, itu berlebihan itu, karena Islam memberikan batas maksimal 1/3, Pak, 1/3. Jadi kalau punya harta 1 miliar yang diwakafkan yaitu kurang lebih 333 sekian lah itu. Jadi tong mentang-mentang urang lah keur bekel di akhirat, dibikin we kabeh ka muhajirin 1 miliar, jelek gitu. Bagaimana nanti anak istri gitu? Bagaimana nanti ahli waris? Nah, itu gulu dalam hal ibadah. Termasuk juga gulu dalam hal akhlak muamalah, itu tidak bagus juga. Pamannya nih saking hormatnya kepada presiden sampai berjalan di depan presiden ngagesor, nyagoreng, oke, Pak. Biasa we kita da presiden ngejelema dahar sangu gitu, Pak. Nah, jadi sikap-sikap berlebihan itu baik dalam hal akidah, ibadah ataupun akhlak dilarang. Makanya di sini ada kalimat nih, ghairul haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, bagaimana alasan yang dibenarkan itu? Jadi barangkali nih kalau untuk orang-orang soleh, katakanlah untuk Nabi Isa, untuk Nabi Musa, Nabi Uzair, termasuk Nabi Muhammad, itu istilahnya itu bukan mengkultuskan, menghormati lah, menghormati. Kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan Rasulullah dalam batas-batas sebagai manusia dan seorang Rasul itu larangan yang pertama. Yang kedua, ini dipertegas lagi oleh Allah, wala, dan janganlah wahai orang-orang ahlul kitab, khususnya Nasrani, terlebih khusus kalau ditujukan kepada kita umat Islam, wala, dan janganlah tattabi'u, ittiba, janganlah kalian mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu, syahwat suatu kaum. Tentu yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini, kalau sudah pakai kalau sudah digabung, Pak, hawa dan nafsu, nah itu konotasinya negatif, Pak. Kalau dipisah belum tentu.
Umpamanya nafas, nah kata nafas jiwa ya itu enggak negatif. Kata ahwa, nah, kalau hanya kata ahwa saja bisa juga umum itu Pak. Tapi kalau sudah hawa nafsu, nah itu lebih cenderung bahwa yang dimaksud itu adalah hawa nafsu yang negatif. Jadi janganlah kalian itu mengikuti ahwa qaumin, hawa nafsu suatu kaum. Qadallu, nah di mana mereka itu telah tersesat min qablu, jauh sebelumnya itu. Nah di sini lamnya di domah ini Pak, min qablu itu. Ini menyelisihi kaidah bahasa Arab nih Pak. Kalau menurut kaidah bahasa Arab mestinya min qabli, ya itu mestinya begitu. Tapi Al-Quran tidak boleh tunduk kepada bahasa Arab Pak. Bahasa Arab lah yang mesti tunduk kepada Al-Quran kan gitu. Kenapa? Bahasa Arab kan buatan manusia tuh, bahasa manusia, ciptaan manusia kan bahasa Arab itu. Tapi kalau bahasa Al-Quran itu kan firman Allah, nggak bisa firman Allah tunduk kepada bahasa buatan manusia. Nah maka sekalipun dalam kaidah bahasa Arab mestinya min qabli karena ada min itu Pak. Tapi karena Al-Quran itu menulisnya min qablu atau bahasa Al-Qurannya itu min qablu, ya min qablu aja. Nah itu ditafsirkan oleh para ulama, kalau min qabli itu sebelumnya dalam jarak dekat, nah, jedahnya itu dekat. Kayak begini, qabliyah gitu. Salat sunat qabliyah itu kan dari salat sunat ke salat wajibnya dekat gitu Pak. Qabli itu Pak. Kalau Bapak bilangnya qabluwah salah itu. Jauh itu Pak qabluwah itu. Qabliyah. Kalau lamnya di domah itu menunjukkan jauh Pak. Jadahnya itu jauh. Dahulu itu baheula pisan gitu. Nah, maka yang dimaksud dengan kaum di sini adalah kaum sebelum umat Nabi Muhammad, katakanlah kaum Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani. Jadi janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tersesat atau yang sesat jauh sebelum kalian. Jadi begini, kan orang-orang Nasrani mereka melakukan gulu itu kan sesat. Itu karena mereka mengikuti hawa nafsu nenek moyang mereka itu Pak. Jauh sebelumnya dahulu orang Yahudi sudah sesat karena mengkultuskan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Lalu kesininya diikuti oleh orang-orang Nasrani, mereka pun sesat karena mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak menutup kemungkinan hari ini pun ada umat Islam yang sesat karena mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Pak. Wa adallu katsira. Nah, dan mereka pun telah menyesatkan katsira, kebanyakan manusia. Jadi kalau yang pertama itu Pak, qadallu itu artinya tersesat. Kalau wa adallu menyesatkan, nah gitu Pak. Jadi mereka telah tersesat kemudian menyesatkan banyak orang. Dan yang ketiga wadallu an sawa'is sabil, dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu sering dibahasakan oleh para ustadz itu dul mudil.
Dul mudil itu sesat dan menyesatkan gitu. Ya kan jadi lengkap ya Pak. Ada orang itu sesat tapi dia tidak menyesatkan orang lain. Tapi ini mah dia sudah sesat lalu mengajak orang lain berbuat sesat. Nah itu lebih parah ini. Ayat berikutnya 6 ayat 78. Lu'ina telah dilaknat, nah telah dikutuk, telah dijauhkan dari rahmat Allah. Nah itu. Laknat itu al-ibtiadu an rahmatillah. Dan kalau orang sudah dilaknat, dikutuk, Pak, kalau tidak diampuni oleh Allah, itu tidak bakalan masuk surga nih Pak. Kalau dikutuk oleh Allah Pak nih. Jadi lu'ina telah dilaknat alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Min Bani Israil, dari kalangan orang-orang Bani Israil. Ala lisani Dawud, melalui lisan Nabi Dawud alaihi salam. Jadi yang termasuk ini Pak, jadi orang-orang Bani Israil itu tidak hanya kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa, karena kan banyak Pak, banyak sekali nabi-nabi yang pernah Allah utus untuk memimpin, membimbing orang Bani Israel. Termasuk Nabi Dawud ini Pak nih, Nabi Dawud. Jadi mereka dilaknat, orang-orang kafir itu dari kalangan Bani Israel itu melalui lisannya Nabi Dawud alaihi salam. Dan ini diabadikan di dalam Jabur Pak, dalam Jabur. Wa Isa, nah wa Isa bin Maryam, dan juga orang-orang Nasrani ya, orang Nasrani kan orang Bani Israel juga, walaupun tentu nih Pak, orang Yahudi, orang Nasrani termasuk kaumnya Nabi Daud, sekalipun sama-sama orang Bani Israel nyata ala Qur'an gitu Pak, mereka berseteru juga gitu. Walaupun dari sonohnya itu satu turunan Bani Israel. Jadi begitu juga orang-orang Nasrani telah dilaknat oleh Allah, atau orang-orang kafir dari kalangan Nasrani dilaknat oleh Allah melalui lisannya Nabi Isa alaihi salam. Kenapa kok dilaknat? Dalika, yang demikian itu bima, disebabkan asau itu maksiat itu Pak, menyimpang atau melanggar. Jadi kalau disebut maksiat Pak, laingan saukur ayeuna orang teh maksiat teh bobogohan, selingkuh, lain gitu. Banyak lah pokoknya. Kalau orang itu berperilaku tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu namanya maksiat itu. Bahkan maksiat itu bertingkat-tingkat itu Pak, bertingkat-tingkat. Tong disamakeun atuh maksiatnya jamaah majelis tafsir Iliyin dengan preman, tong saruakeun. Jangan disamakan Pak maksiatnya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita ini Pak, kalau orang-orang seperti kita sholat terlambat aja sudah maksiat itu Pak. Kalau preman meureun maksiat teh teu sholat gitu. Kita mah terlambat sholat itu maksiat. Jadi mereka itu dilaknat disebabkan mereka bermaksiat, wakanu, dan keadaan mereka ya'tadun,
orang-orang yang melampaui batas itu Pak. Ya tadun itu bisa juga melampaui batas, bisa juga memusuhi aturan-aturan Allah yang Allah sampaikan melalui lisan para nabi dan rasul. Ayat 79, kanu adalah mereka orang-orang ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun kaumnya Nabi Daud alaihissalam. Di penyebab kenapa kaum mereka itu bisa berbuat maksiat lalu kemudian dilaknat oleh Allah, karena mereka itu la yatanahawna itu. Ini la yatanahau itu kayak tawasau, itu pesaling artinya itu. Karena mereka satu sama lain tidak saling mencegah an mungkarin, dari perbuatan-perbuatan mungkar fa'aluhu yang mereka perbuat. Perbuatan mungkar itu adalah perbuatan salah Pak, perbuatan salah yang berakibat dosa, yang kesalahannya itu, yang penyimpangannya itu sebetulnya diketahui oleh nalar manusia, oleh adat istiadat manusia. Jadi untuk mengetahui ini perbuatan mungkar atau bukan, sebetulnya tanpa dalil pun bisa, dengan akal sehat sudah bisa diketahui Pak. Sekarang orang berbuat zina, nggak usah nanyakan dalil di Al-Quran itu Pak. Tanpa dalil Al-Quran pun akal kita akan mengatakan zina itu jelek gitu. Orang minum khamr tanpa mencari dalil di Al-Quran pun akal kita, adat kita akan mengatakan itu jelek gitu. Nah, cuman akhirnya kan sok aneh ya, banyak hal-hal yang jangankan menurut Al-Quran dan hadis, menurut akal kita, adat kita jelek, dilakukan zaman ayeuna. Nah dulu orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi, Nasrani ataupun kaumnya Nabi Daud, ketika di antara mereka ada yang berbuat kemungkaran, itu tidak saling mengingatkan itu. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, seorang mufassir dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan dahulu orang-orang Yahudi kalau ketemu atau kalau menemukan ada sesama Yahudi berbuat maksiat, mereka mengatakan begini, kamu jangan melakukan perbuatan itu karena itu diharamkan oleh Allah gitu. Itu katakanlah bertemunya hari Senin tanggal 1 umpamanya Pak. Lalu kemudian Senin depan tanggal 8 dia ketemu lagi. Kemudian dia makan-makan, minum-minum, ngerumpi bareng gitu Pak. Nah, seringkali hari ini orang begitu. Hanya loba jelema teh anu jeung ahli maksiat madara deukeut gitu. Coba kiwari Pak. Rek musim ieu kan rek harapan pemilu. Banyak kan itu calon-calon yang sengaja mendekat kepada katakanlah naonnya geng preman gitu Pak, anu barangkali perilakunya juga sudah tahu jelas menyimpang gitu, dalam rangka mendapatkan perlindungan atau dukungan lain sebagainya. Jadi seringkali begini nih, ada sebagian orang itu sudah tahu orang itu pelaku maksiat tapi malah dideketan,
mestinya sebagai bentuk mencegah dari perbuatan mungkar orang tersebut, itu kan selemah-lemahnya iman, kalau kita tidak mampu mencegah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati, Pak. Dan dengan hati itu kan adaful iman, itu selemah-lemahnya iman. Salah satu cara dengan hati itu baud atau Pak itu, atau barangkali sebagai bentuk pencegahan dari kemungkaran, saya moal nanya kasih eta saminggu gitu. Sugana mikir tadi tanya saminggu teh gitu. Nah itu Pak, ya masuk aya geuning anu malah daek duduk bareng, ngerumpi bareng, jalan bareng gitu. Nya beki atoheun wae atuh beureun Pak. Nah, geuning si eta meuli deukeut jeung urangnya gitu. Jadi begini Pak nih, sebuah kejahatan kalau dilakukan pembiaran itu pada ujungnya akan terjadi pembenaran itu Pak. Kalau dibiarkan begitu. Sekarang nih khomer, kalau khomer itu tidak diberantas, orang-orang juga tidak mencegahnya, maka lambat laun suatu saat khomer itu akan jadi budaya. Kalau sudah jadi budaya kan ada pembenaran di situ. Orang yang terjun di dunia politik, ya, lamun ngabohong gitu, karena geus dianggap biasa, akhirnya muncul perkataan politik itu kotor, biasa ngabohong di dunia politik mah. Itu kan pembenaran itu Pak. Nah jadi sebuah kemungkaran itu kalau dibiarkan itu akan terus membudaya, dan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi orang sudah tidak merasa lagi bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang begini Pak nih, kalau di suatu daerah ada orang yang katakanlah melakukan ini, kan gini sok aya di hiji daerah teh Pak, sakampung teh awewena teh tukang ngajual diri gitu Pak, sakampung gitu. Profesina teh ini naon bahasana teh kupu-kupu malam gitu. Kulantaran sakampung eta teh sadesa teh perilakuna kitu, akhirnya teh biasa we Pak gitu, biasa. Aya deui geuning hiji daerah teh perilakuna teh nya kawin cerai gitu. Usum panen kawin, usum paceklik cerai. Akhirnya teh biasa geuning Pak, itu biasa. Padahal itu kan sebuah penyimpangan Pak. Dan tidak ada yang memandang bahwa itu perbuatan jelek, tidak ada, karena sudah membudaya itu. Di Indonesia Pak, saking lobana nu korupsi teh biasa we Pak gitu. Malah lamun ditewake cungas cengenges selfie segala rupa gitu tuh. Nah itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar di situ. Kita lanjutkan nih, labisa, maka sungguh sangat buruk maka nuyafalun, apa yang mereka perbuat. Kita lanjutkan nih ayat 7 ayat 80. Taro, nah kamu akan melihat wahai Muhammad, kasiron kebanyakan minhum di antara mereka, yatawallawna memberikan perwalian, memberikan empati, simpati, dukungan gitu. Alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu Pak. Jadi biasanya nih Pak, biasanya para pelaku maksiat, para pelaku dosa
di samping mereka dekat dengan orang-orang kafir, mereka pun akan saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung dengan orang-orang kafir, Pak. Kan begini nih, Pak nih. Itu biasanya dari makanan haram dulu, Pak. Orang memakan makanan yang haram, energinya energi negatif. Kalau sudah energi negatif, itu sudah tidak peka lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar gitu. Kalau sudah energi negatif, banyak hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Termasuk mereka memberikan walayahnya atau loyalitasnya gitu Pak, kepada orang-orang kafir. Labi sesungguh jelek maqaddamat apa yang diperbuat lahum oleh mereka anghusuhum diri mereka. Maksudnya begini nih, apa yang mereka perbuat itu sungguh amat buruk untuk diri mereka. Nih kalau ditujukan kepada kita begitu juga Pak. Jadi sungguh amat buruk kalau ada orang yang mengaku sebagai muslim lalu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, Pak. Kenapa kok ada orang muslim memberikan loyalitas kepada orang kafir? Karena sebelumnya atau jauh sebelumnya umat Islam itu membiarkan kemungkaran gitu. Tidak saling mengingatkan gitu, Pak. Awalnya begitu. Malah nih Pak, kalau sebuah kemungkaran itu sudah apa ya, melembaga gitu Pak, melembaga, terkoordinir, itu malah orang-orang yang baik itu Pak, yang akan tersingkirkan malah orang-orang yang baik. Sok Pak, ayeuna ibaratnya sebuah kemungkaran itu cat hitam. Ini nih Masjid Muhajirin ini nih, kalau semuanya cat hitam Pak, bawah, samping, kanan, kiri, atas cat hitam, bere lampu 5 watt. Naon pengaruhna lampu 5 watt itu Pak? Lamun semuanya cat hitam. Tapi kalau warnanya warna-warna terang, dibere lampu 5 watt gen caang Pak. Nah ibaratnya begitu. Jadi kalau seandainya nih kemungkaran sudah merajalela, maka ketika ada orang yang ingin mencegah kemungkaran itu, nah orang yang mencegahnya itu yang malah akan disalahkan Pak. Kan banyak ayeuna mah geningnya, ada orang berbuat salah nih, kasus zaman sekarang kan banyak nih. Aya geuning nu kerame teh nya guru geuningnya, kulantaran ngadidik muridna, lalu muridna teh dipolototan, dilaporkan ke polisi. Kan gitu Pak. Atuh erek kumaha beunarna barudak atuh. Nah, itu kan karena sudah membudaya nih Pak. Sudah membudaya bahwa seorang guru itu tidak punya kewenangan untuk mendidik lebih jauh atau lebih tegas kepada anak didiknya. Kita lanjutkan nih Pak ini. Ansakhitallah. Nah, karena itu akan mengundang datangnya murka Allah alaihim terhadap mereka. Jadi ketika seseorang memberikan loyalitas kepada orang kafir, apapun itu nama loyalitasnya, kan kemarin sudah kita sampaikan nih, kalau bicara loyalitas itu, wala itu bisa diartikan pemimpin, sahabat dekat, penolong gitu Pak, teman setia. Nah kalau memberikan loyalitas kepada orang kafir, maka kata Allah itu akan mengundang murkaku gitu. Ansahitullah alaihim. Itu yang pertama. Yang kedua, wafil adabi, dan di dalam siksa hum, mereka itu khalidun, kekal. Kalau di ayat lain mustarikun, mereka akan berserikat dalam menikmati siksa. Kan biasanya berserikat apa dalam menikmati kenikmatan gitu ya, menikmati surga.
Ada orang itu yang bekerja sama-sama menikmati siksa. Siapa? Orang yang memberikan loyalitas kepada orang kafir. Orang yang memberikan loyalitasnya disiksa, orang yang diberikan loyalitasnya disiksa. Satu ayat lagi terakhir. Walau kanu, seandainya mereka yu'minuna beriman billahi kepada Allah, wan nabi dan juga kepada nabi. Banyak yang menafsirkan nabi di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Wa ma unzila dan beriman kepada apa yang diturunkan ilaihi kepadanya. Maksudnya Taurat, Pak, Taurat. Ada yang menafsirkan nabi di sini Nabi Isa. Seandainya mereka beriman kepada Allah dan Nabi Isa dan juga beriman kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, mattakhadhuhum, maka mereka tidak akan menjadikan mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir nih Pak nih. Auliya sebagai wali. Kalau ditujukan kepada orang muslim Pak nih, seandainya orang muslim itu beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada Al-Qur'an, maka orang muslim itu tidak akan menjadikan orang kafir sebagai wali gitu Pak. Sarua orang Yahudi begitu. Kalau beriman kepada Allah, Nabi Musa dan juga Taurat, sama orang Nasrani pun begitu. Kalau beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, kepada Injil, tidak akan menjadikan orang kafir sebagai wali. Tentu dulu ketika orang Yahudi, orang Nasrani masih mengesahkan Allah Pak, mentauhidkan Allah. Walakin akan tetapi kasiron kebanyakan mereka, kebanyakan minhum di antara mereka itu fasikun, orang-orang fasik. Kebanyakan orang Yahudi, orang Nasrani itu fasik. Kebanyakan orang-orang yang mengaku muslim itu munafik gitu Pak. Munafik. Ciri munafiknya ya tadi, mereka memberikan perwalian, walayah, loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.